As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa ya, program studi hubungan internasional, mengambil mata kuliah pengantar ilmu politik, yang saya cintai, yang saya banggakan ya, untuk pertemuan ya, yang dalam kesempatan ini ya, saya ingin mencoba menjelaskan secara global dulu ya tentang apa yang menjadi tujuan mata kuliah ini, dan nanti secara spesifik saya akan menjelaskan secara umum dari rujukan mata kuliah ini. Oke ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa yang diharapkan dari mata kuliah ini, pertama mahasiswa memahami politik sebagai ilmu dan praktek dalam perspektif Islam maupun Barat. Yang kedua, mahasiswa memahami hubungan ilmu politik, ilmu hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang ketiga, mahasiswa memahami konsep-konsep dasar ilmu politik, mahasiswa memahami berbagai pendekatan politik, ya. Mahasiswa mengenal teori-teori dalam ilmu politik. Kemudian yang keenam adalah mahasiswa mampu menggunakan konsep, pendekatan teori politik untuk memahami realitas dan dinamika politik, terutama yang terjadi di Indonesia. Sekalipun nanti tidak mustahil, kita juga akan mencoba memberikan beberapa contoh-contoh tentang fenomena politik di di tataran global ya, karena nanti kaitan dengan hubungan internasional. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perlu dibedakan politik sebagai objek, politik sebagai subjek. Artinya apa? Memang kita tidak bisa menghindari persoalan politik itu. Petani atau pejabat, ahli agama, ya, preman, apa-apa, semuanya nggak bisa terhindar dari persoalan politik itu. Karena kalau tidak menjadi subjek, ya, urus partai politik, ya, jadi calon presiden, calon gubernur, ya. Bisa juga kita sebagai objek politik, ya, menjadi objek politik. Itu karena sesungguhnya memang bukan pengambil kebijakan, tapi kita kena objek suatu kebijakan, sehingga itu menjadi tidak bisa siapapun itu steril dari persoalan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga perlu dibedakan politik sebagai ilmu dan politik sebagai politik praktis. Sehingga nanti juga kita bisa membedakan ya tentang posisi kita. Ya. Maka di dalam konteks ini orang yang belajar politik itu tidak serta-merta menjadi politisi. Masih banyak memungkinkan ya peran-peran yang dimainkan, bisa menjadi dosen politik, dosen ilmu politik, bisa menjadi pengamat, bisa menjadi peneliti, ya, atau praktisi politik. Praktisi politik itu bisa pemain politik, bisa pekerja politik, ya, pekerja politik. Konsultan itu juga setengah-setengah ya, antara akademik sama antara praktisi, karena dia punya kepentingan memenangkan calonnya, itu berarti kan masuk di dalam
tataran praktisi, sekalipun kerja-kerjanya didukung dengan dasar-dasar akademik, misalnya dengan survei, dengan sebagainya. Itu di situ. Itu yang perlu kita bedakan. Maka kita pun sebagai mahasiswa, ya, hubungan internasional juga nggak mustahil juga menjadi menjadi dosen, bisa menjadi pengamat, ya, atau mungkin juga memang menjadi duta besar, ya Allah amin, atau mungkin kiprah-kiprah yang kita mainkan baik secara domestik maupun secara internasional itu. Itu poin yang kedua yang perlu saya singgung. Kemudian yang ketiga itu sering kita membedakan, ya, misalnya apa sih yang disebut dengan politik bersih, politik kotor. Ya. Apa ada politik bersih itu ketika misalnya politik itu sebagai sarana, instrumen untuk kebaikan umat, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk kebaikan. Saya kira banyak contoh-contoh yang bisa kita kemukakan di sini. Misalnya kasus Nabi Sulaiman. Sulaiman itu di samping Nabi, bahkan dia Nabi, juga raja. Kedudukannya itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu juga membawa karena fungsi beliau sebagai nabi, ya, juga untuk untuk dakwah dan sebagainya, termasuk juga misalnya untuk kemajuan sebuah negaranya itu. Di situ memang beliau bicara soal politik, soal ekonomi, soal peradaban, soal kebudayaan, soal pendidikan. Itu yang saya maksud politik itu bersih, ya. Berarti sangat tergantung siapa yang bermain. Maka kalau kita ingin politik itu baik, ya makanya kita harus banyak terlibat dalam politik-politik itu. Orang-orang yang baik itu harus banyak terlibat di dalam politik. Sehingga bisa memerankan peran seperti Nabi Sulaiman, ya. Nabi Dawud, ya. Nabi Dawud itu juga nabi, rasul, juga raja. Nabi Yusuf alaihissalam itu juga nabi, tapi juga beliau juga perdana menteri. Yang luar biasa dari beliau, ya, di samping kebersihan hatinya, misalnya terhadap ujian-ujian yang dihadapi oleh saudara-saudaranya. Tapi termasuk yang luar biasa ketika belum menjadi Perdana Menteri itu mengatasi persoalan negara Mesir, ya, dari ancaman kelaparan, ya, kelaparan dan sebagainya, kemiskinan dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai politik itu sebagai yang bersih, gitu. Seperti yang dicontohkan di Sulaiman, ya. Kemudian yang kedua adalah yang dicontohkan oleh Nabi Dawud, ya. Juga sebagaimana Nabi Musa, ya. Nabi Musa juga pernah menjadi keluarga besar, ya. Fir'aun. Beliau berhadapan dengan Fir'aun, ya. Nah, bagaimana mungkin tidak dijelaskan secara jelas, memang bukan raja, tapi beliau mampu bisa menundukkan raja yang dolim. Maka ketika dia mampu mengalahkan seorang penguasa yang dolim seperti Fir'aun tadi, tentunya dengan petunjuk Allah, ya, dengan ini yang kita sebut dengan politik itu bersih.
Sebaliknya politik itu menjadi kotor ya. Apa ada itu harus tidak boleh kita pungkiri. Di mana kekuasaannya dalam rangka untuk apa? Untuk tidak baik ya, tidak baik untuk dirinya, juga tidak baik untuk umat. Bukan melahirkan kemakmuran, tapi melahirkan berbagai kemiskinan. Seperti yang saya ambil contoh tadi, ya misalnya Raja Fir'aun berbuat dolim, berbuat totaliter, ya sangat sering mengancam-ngancam ya. Bahkan siapa saja yang punya anak laki-laki harus dibunuh. Dolim itulah yang disebut dengan politik kotor. Ya, saya kira juga banyak yang terjadi di berbagai belahan baik negara Eropa, ya. Kemudian negara di Amerika dan sebagainya. Nah, misalnya untuk melakukan aneksasi. Misalnya negara yang dia miliki itu dalam rangka untuk melakukan teror terhadap negara yang lain, mungkin yang bersifat kritis, apalagi melawan negara. Itulah yang disebut dengan politik kotor. Sebagian yang dilakukan Amerika terhadap Irak dan Iran. Ya, saya kira juga terjadi misalnya apa yang dilakukan oleh Israel terhadap negeri Palestina. Itu politik kotor. Dia nggak punya negara, terus kemudian melakukan penjajahan, melakukan penghancuran. Bahkan yang terjadi yang aneh, menyebut Palestina yang mendapatkan hak-haknya sebagai bentuk teror, ya gerakan radikal, melawan hak-haknya disebut itu namanya politik kotor. Makanya ini kita harus clear ya di dalam memahami politik bersih sama politik kotor. Makanya nanti kata kuncinya tergantung penguasanya itu orientasinya apa. Memberikan kemajuan, mencerdaskan masyarakat, ya, membangun sebuah peradaban yang agung, atau justru sebagai bentuk hanya sebagai nafsu ya, angkara murka mereka, sehingga terjadi adalah peperangan yang dilakukannya, itulah yang disebut dengan politik kotor. Ini saya kira ini yang harus kita pahami secara jelas ya. Nah, saya ingin mencoba ya untuk memahami lebih dalam ya dari politik ini. Saya ingin mencoba ya menjelaskan apa buku yang kita pakai ya. Paling tidak ada 3 buku yang ingin kita pakai ya dalam dalam mata kuliah ini, dalam rangka untuk mencapai tadi ya, memahami politik sebagai ilmu, sebagai praktek, memahami hubungan ilmu politik dengan hubungan internasional, hubungan ilmu yang lain ya, termasuk yang lain. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan gambaran umum ya. Paling nggak ada 3 buku yang menjadi referensi kita. Yang pertama adalah buku saya sendiri tentang politik Islam sebagai ilmu dan sebagai gerakan. Yang tadi kan mahasiswa mengenai politik sebagai ilmu dan praktek dalam perspektif Islam dan Barat. Kemudian yang kedua itu adalah bukunya Ramlan Surbakti, ya, memahami ilmu politik. Ya, di buku lain misalnya sama kontennya di edisi berbeda ya. Itu beliau
mengambil judul memahami ilmu politik ya, Ramlan Subakti. Itu dari UNER ya, dari Profesor Guru Besar UNER, Guru Besar Politik UNER. Kebetulan guru saya ya, dosen saya waktu S1. Kemudian yang kedua itu bukunya Irin Widiarjo, yaitu dasar-dasar ilmu politik. Dasar-dasar ilmu politik. Sekalipun demikian, saya kira mahasiswa boleh yang mengambil buku-buku yang lain ya, tidak harus 3 buku, tapi sementara buku wajibnya ini. 1 buku Politik Islam sebagai Ilmu dan Gerakan. Yang kedua bukunya Ramlan Subakti adalah memahami ilmu politik. Yang ketiga adalah dasar-dasar ilmu politik. Saya kira ini sudah cukup komprehensif ya. Kalau Anda membaca serius, ya saya kira nanti akan mudah ya memahami apa fenomena-fenomena yang terjadi dalam politik yang ada di Indonesia maupun di dalam di tataran globalnya. Oke. Saya ingin masuk di dalam buku saya. Mungkin terkait dengan buku ini hanya cukup di 3 bab ya. Yang pertama adalah terkait dengan teologi politik Islamnya. Sebenarnya nanti lebih bagaimana sih Quran dan hadis berbicara tentang politik Islam itu disebut. Ya. Karena kalau kita mengatakan politik Islam itu ada atau tidak, ya berarti sumbernya di mana? Bukan hanya sekedar kata orang. Tapi bagaimana Quran dan hadis sebagai sumber ya. Sumber kehidupan, pandangan hidup dari umat Islam ya. Sumber hukum ya, sumber nilai ya. Itu bagaimana bicara tentang politik tadi. Baik di dalam ayat maupun di dalam hadis ya, itu di situ. Kemudian yang kedua yaitu tentang politik Islam sebagai ilmu ya. Kalau yang pertama adalah teologi politik, yaitu tentang bagaimana Al-Quran dan hadis bicara tentang politik. Kemudian poin yang kedua adalah politik Islam sebagai ilmu. Artinya apa? Bagaimana para ulama, para ilmuwan bicara tentang politik. Serta karya-karyanya ya, yang nanti bisa antum pelajari lebih jauh ya ketika memang Anda ingin mempelajari ini. Kemudian yang ketiga yaitu bab 3 itu ya politik Islam sebagai ilmu itu yang kedua, bab yang ketiga adalah politik Islam sebagai suatu gerakan ya. Suatu gerakan. Oke. Saya singgung sekilas saja ya. Nanti tolong lebih lanjut Anda pelajari ya di di buku tersebut ya. Nanti akan saya share ya. Terkait dengan teologi politik Islam ya. Itu di dalam Quran maupun dalam hadis itu ada 13 poin yang saya catat. Misalnya ketika di dalam teologi Islam itu bicara tentang taat pada pemerintah dan pemimpin, itu sangat jelas ya. Atiullah wa atiullah wa atiullah rasul wa ulil amri minkum. Itu jelas ya. Pemerintahan atau pemimpin yang paling baik meminta jabatan, itu bicara tentang etika politik ya. Pemerintahan atau pemimpin yang baik itu berarti kan tentang bicara tentang pemerintahan atau kepemimpinan yang ideal. Setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Itu politik. Hubungan penguasa dan rakyat.
pemimpin wanita dan anak kecil. Ya, itu ada hukum ya, kita politik hukum ya, hukum politik di situ. Sikap rakyat terhadap pemimpin. Pemimpin itu satu, mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Politik ini, ulama dan pemerintah. Pemimpin yang maksiat dan fasik itu di hadis, pemerintahan atau pemimpin yang adil, hal-hal yang perlu diperhatikan penguasa. Ini masih banyak lagi. Ini yang saya catat. 13 itu sudah menggambarkan memang Quran dan hadis bicara tentang politik Islam. Nanti akan kita compare ya dengan apa sih yang dimaksud dengan politik ya dalam perspektif Barat pun yang nanti yang diwakili oleh Prof. Ramlan maupun Prof. Miriam Budiarto. Termasuk misalnya ketika di dalam Islam bicara tentang khilafah dan imamah ya, itu yang nanti saya kemukakan dan lebih lanjut nanti tolong dikaji dalam buku itu. Kemudian yang kedua, politik Islam sebagai ilmu itu saya mencoba membagi menjadi empat kategori. Politik menurut ulama, di sini saya sebut Al-Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah, Yakub Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya, yang bukunya terkenal ini ya, Imam Nawawi, ini bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam. Kemudian nanti apa catatan terpenting dari segi ulama. Sedangkan menurut pemikir Islam, misalnya seperti Imam Al-Ghazali, ya, Imam Ibnu Khaldun, Ibnu Raji Al-Faruqi, ya. Apa kata para pemikir Islam terhadap politik? Terus menurut aktivis Islam itu saya pisah. Kalau ulama sama pemikir itu cenderung ya untuk pengembangan keilmuan, pemurnian agama Islam. Tetapi kalau aktivis itu sudah punya sebuah gerakan, punya gerakan-gerakan ya, perubahan di dalam masyarakat. Seperti Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Albani dengan isu pan-Islamnya, Abu Ala Maududi, Hasan Al-Banna, Muhammad Nasir, Kartosuwiryo ya dalam konteks Indonesia itu perlu dibaca ya. Gitu. Apa sih politik itu? Kemudian yang ketiga adalah politik Islam menurut ulama dan pemikir Syiah. Ya, ini penting. Ya, sekalipun tidak masuk di dalam pasana, tetapi memang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah itu. Gitu. Misalnya tentang At-Tabai, ya, Ali Syariati, ya, ketika dia bicara politik Islam. Ya. Termasuk nanti adalah para orientalis itu di situ. Kemudian politik Islam sebagai sebuah gerakan itu adalah bagaimana sejarah Islam itu ya. Misalnya kita lihat mulai dari masa kenabian 571 sampai 631. Masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, masa Abbasiyah, masa Utsmaniyah sampai kemudian dalam konteks Indonesia sendiri ada masa Wali Songo, Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Islam Pajang, Mataram, ya, termasuk Samudra Pasai, itu malah tahun sebelumnya. Kerajaan Islam Aceh, Kerajaan Islam Cirebon. Ya. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam kasus Samudra Pasai itu malah sebelum Demak, pada abad 7 ya itu di situ. Bagaimana mereka menjalankan politik ya di dalam implementasinya itu kayak apa? Ini saya kira catatan penting yang berharga sekali. Ya. Tidak hanya kita bicara dalam konteks teoritik ya, atau nilai-nilai yang dikemukakan oleh para ulama, para pemikir, termasuk para aktivis, tetapi juga kita
mencoba memahami ya sisi-sisi yang menarik ya dari dari masa kenabian ya, Khulafaur Rasyidin sampai pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Itu di situ. Itu kira-kira yang buku yang ini. Kemudian yang kedua, yang saya ingin mencoba makanya dari sisi konsep politik ya. Kalau Ramlan Subhardi itu ada 14 bab yang dicoba dijelaskan. Pertama tentang konsep-konsep politik. Terus apa sih yang melatar belakang politik itu sehingga nanti lahir namanya kebaikan bersama. Baik pendapat nanti rezim terbaik tadi ya, ada Socrates, Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Karl Marx ya. Bagaimana Pancasila dan G45 sendiri bicara tentang kebaikan bersama, termasuk ideologi-ideologi dunia seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme, dan komunisme maupun fasisme. Terus saya kira yang kedua adalah tentang bangsa dan negara. Bentar ya.